habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT masih berkenan meniupkan ruh kehidupan kepada kita, memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, memberikan kepada kita lapang dada untuk belajar, terutama belajar dari kitab suci Al-Quran. Pertemuan kita pada malam ini meneruskan surat yang ke-13, surat Ar-Ra'd. Malam ini kita baca ayat 36 sampai 40 kalau tidak salah. 31 ya. 31 sampai 35. Jadi 31 sampai 35. Mari kita masuk ke screen dan membaca bersama-sama ayat-ayat tersebut. Bagi jemaah sekalian yang ingin membaca sendiri Al-Qur'annya atau kitab sucinya, silakan buka surat yang ke-13. Ayatnya di 31 sampai 35, yaitu 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardh. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardh. أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين
Walaqad ولقد istuhzi'a استهزئ birusulin min برسل من qablika قبلك fa'amlaytu lilladzina كفروا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم fa'amlaytu الذين lilladzina كفروا thumma akhadhtuhum فأخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم قائم على على كل كل نفس نفس بما بما كسبت كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم وجعلوا لله لله شركاء شركاء قل قل سموهم سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبئونه تنبئونه بما لا يعلم في في الأرض الأرض أم أم بظاهر بظاهر من من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين زين للذين كفروا كفروا مكرهم مكرهم وصدوا عن وصدوا عن السبيل السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل يضلل الله الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشاق لهم عذاب عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وما لهم لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذي اتقوا أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وعقبى الكافرين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل صل وسلم وزد وزد وبارك على على رسول رسول الله وآله وآل العدد على على رسول رسول الله الله وآله وآل وآل الأطهار.
Allahumma salli اللهم ala صل على Muhammad محمد wa ali وآل محمد اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. Jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita menjadi doa dan harapan kita kepada Allah SWT, agar Allah selalu memberikan kepada kita semua yang terbaik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita, dalam kehidupan lahiriah dan batiniah kita, dalam kehidupan akliyah kita dan spiritual kita. Kita teruskan surat yang ke-13, surat Ar-Ra'du atau surat Ar-Ra'd. Surat ini turun di Madinah, artinya adalah guntur atau guruh. Turun di Madinah maka disebutlah dengan Madaniyah, dan ayatnya 43 ayat. Tadi kita baca sampai 36. Kita ulangi dari ayat terakhir yang kita baca, yaitu ayat yang ke-30. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika. Begitulah arsalnaka, kami mengutus engkau Muhammad. Fi ummatin, di sebuah umat, suatu generasi yang panjang ini. Qad khalat min qabliha umat Muhammad ini berlalu sebelumnya umat-umat. Di qad khalat min qabliha umat-umat telah berlalu sebelumnya. Artinya kita umat Muhammad bukanlah umat yang pertama, bahkan menjadi umat yang terakhir. Litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika. Tujuan kami mengutus engkau Muhammad adalah agar engkau membacakan, agar engkau menelahkan kepada mereka, kepada manusia, alladzi, yaitu apa saja yang auhayna, kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Wahum yakfuruna birrahman, sementara mereka mengingkari Allah yang Maha Pengasih. Ketika mereka mengingkari Ar-Rahman, maka yang muncul adalah kekerasan demi kekerasan. Ada kekerasan antar individu, ada kekerasan antar kelompok, ada kekerasan antar negara, bahkan ada kekerasan penguasa terhadap rakyatnya. Qul huwa rabbi la ilaha illahu, katakanlah, dialah Allah Tuhanku. Allah itu adalah Tuhan saya, dan dia adalah Tuhan satu-satunya, la ilaha illahu. Tidak ada ilah, tidak ada sesuatu yang pantas disembah illa kecuali dia. Alaihi tawakkaltu, kepada dia yang satu itulah aku bertawakal. Aku mewakilkan diriku dan seluruh yang ada kaitannya dengan diriku. Wa ilaihi matab, dan kepadanya lah juga aku selalu kembali atau bertobat. Kita lanjut pada ayat 31. Ingat, ini adalah ayat-ayat kelanjutan dari sebelumnya tentang dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang Allah berikan tempat yang indah di dalam surganya, di sisinya. Dan yang kedua adalah kelompok yang dilaknat oleh Allah SWT. Ayat 31 berbicara tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu sedemikian luar biasanya. Al-Quran ini kita umat Islam menerimanya sebagai bukan hanya kitab suci, tapi mukjizat terbesar sepanjang masa kenabian. Bahkan mukjizatnya dibuktikan dengan tidak ada satupun ayat ataupun cerita yang bisa disalahkan ataukah dianggap tidak benar di dalamnya sampai sekarang. Setelah berlalu 1400 tahun dan setelah begitu maju dan advance-nya ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah SWT berfirman di ayat yang ke-31. Walau anna Qur'anan, seandainya ada sebuah bacaan. Qur'anan itu bacaan. Jadi seandainya bahwasanya ada sebuah bacaan, Qur'anan, jadi Al-Quran itu dari kata Qur'anan. Al-Quran itu disebut Quran kalau dibaca. Jadi kalau tidak dibaca bukan Quran namanya. Kalau tidak dibaca
bukan Quran namanya, tapi pajangan. Pajangan yang disimpan di rak-rak buku, atau pajangan yang disimpan di home screen-nya kita punya handphone. Pajangan home screen namanya. Situ ada tertulis Quran, tetapi tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca gitu. Kalau di handphone atau di laptop kita, itu namanya pajangan saja. Nah, Al-Quran disebut Al-Quran apabila dibaca. Itulah sebabnya disebut Al-Quran, dan ayat pertamanya Iqra, satu asal kata. Jadi perintah Iqra itu harus terus-menerus dilakukan, dan dengan melakukan Iqra berketerusan disebutlah yang kita jadikan sebagai bacaan itu Quranan. Ya. Jadi seandainya ada sebuah bacaan yang dengan bacaan itu atau literatur itu suyirat bihil jibalu, gunung-gunung berjalan karenanya, gunung-gunung bergoyang, berpindah-pindah. Jadi seandainya ada satu bacaan yang kalau dibaca menyebabkan gunung-gunung itu bergoyang, berguncang, berjalan, au qutti'at bihil ardu, atau bumi tiba-tiba terbelah, gempa bumi. Jadi kalau dibaca tiba-tiba terjadi gempa bumi. Au kullima bihil mauta, atau orang mati bahkan tiba-tiba berbicara. Maka itu adalah Al-Quran. Jadi di sini tidak tertulis, di situ adalah Al-Quran. Jadi kalau seandainya ada kitab, ada bacaan, ada literatur, ada buku yang kalau dibaca itu gunung-gunung bergoncang, bumi terbelah, gempa bumi, kemudian mayat-mayat berbicara, maka yang bisa melakukan itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah meruntuhkan seluruh jenis alasan dan argumentasi, walaupun argumentasi itu setinggi dan sekuat gunung. Tidak ada satupun pendapat yang tidak akan terbelah kalau sudah masuk Al-Quran di tengah-tengahnya. Seperti mana bumi yang terbelah karena gempa bumi. Bahkan tidak ada satu manusia yang jiwanya sudah mati yang bisa hidup kembali dengan membaca Al-Quran, dengan membaca sesuatu, yaitu kecuali Al-Quran. Jadi kalau orang baca Al-Quran dengan niat mempelajarinya, mengambil pelajaran kebenaran daripadanya, maka hatinya yang tadinya sudah menjadi mati, niscaya akan hidup kembali dan berbicara sesuai dengan nurani dan fitrahnya. Jadi ini adalah simbol-simbol Al-Quran, simbol-simbol ayat ini. Jadi ini kita artikan simbolik saja, ya. Karena manusia itu yang menyebabkan manusia menjadi angkuh seperti kita lihat sekarang, penjajahan, kolonialisme atau imperialisme, sampai sekarang kita saksikan juga mengacau negara-negara lain, termasuk membunuh setiap hari orang Palestina, Israel membunuh Palestina dan Gaza, itu karena mereka arogan, mereka menganggap yang tinggi lebih seperti gunung, tak tergoyahkan seperti gunung. Ya. Atau manusia seperti bumi, dia merasa bahwa semuanya dia bisa berikan. Mereka lah yang menciptakan segala sesuatu. Maka kemudian mereka menjadikan diri seperti bumi, semua orang bergantung kehidupannya pada dia, pada dirinya. Kenapa? Karena bumi itu tempat kehidupan, semua kehidupan bergantung. Tapi kalau ada orang seperti itu dan kita sodorkan Al-Quran dan dibaca dan kita mengerti isinya, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan betapa rapuhnya argumentasi mereka. Aqul lima bihil mauta, atau kita berargumen bahwa hati-hati manusia itu ketika tidak bersentuhan dengan Tuhannya adalah sama dengan mayat, sama dengan sudah mati. Maka berdasarkan Al-Quran di ayat lain bahwa hati yang mati bisa hidup kembali lagi. Jadi hati yang mati bisa hidup kembali. Dan yang bisa menghidupkan itu adalah Al-Quran. Sebelum kita lanjut, coba kita lihat di sini nih. Ya. Kita lihat surat Al-An'am, surat 6, ayatnya 122. Sini Allah berfirman, awaman kana maitan, atau apakah orang yang hatinya sudah mati. Jadi kana itu artinya tadinya. Jadi
tadinya maitan, hatinya, jiwanya sudah mati. Fahyainahu, lalu kami menghidupkannya kembali. Jadi hati yang mati bisa hidup kembali. Siapa yang bisa menghidupkannya? Bukan buku-buku karangan manusia, tetapi wahyu dari Allah SWT, yaitu kitab suci Al-Quran. Wa ja'alna lahu nura, dan kami jadikan hati yang hidup kembali itu menjadi cahaya. Dan dengan cahaya itu yamshi bihi finnas, dengan cahaya itu mereka bisa kembali berjalan di muka, di tengah-tengah manusia. Jadi intinya di sini hati yang mati bisa hidup kembali. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu sedemikian powerfulnya, sehingga dikatakan tadi gunung-gunung pun juga akan menjadi runtuh. Seperti kita bisa baca dalam surat Al-Hasyr, surat 59. Surat 59. Ya. Kita bisa lihat di sini. Ya. Ayatnya 21. Allah berfirman, ini Al-Hasyr ini surat 59, ayatnya 21. Ayat 21. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana." Seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini ala jabalin, ke atas gunung, la ra'aitahu, niscaya engkau melihat gunung itu khasyi'an, tunduk. Maksudnya tunduk itu merendah. Mutasaddian, bahkan terpecah. Seperti tadi ayatnya. Min khasyiatillah, karena takutnya kepada Allah. Takutnya kepada Allah melalui apa? Melalui Al-Quran ini. Jadi seandainya Al-Quran ini diturunkan ke atas bukit, ke atas gunung, artinya seandainya Al-Quran itu maknanya, isinya, bisa kita ambil, baru kemudian kita simpan di gunung. Ingat, yang kita baca ini kan cuma kitabnya, lembarannya saja, ataukah kertasnya saja yang bertulis. Tapi kalau seandainya maknanya kita kumpulkan, baru kita simpan di atas gunung, maka kamu akan menyaksikan gunung itu akan tertunduk saking takutnya, atau sedemikian takutnya kepada Tuhannya, sampai gunung itu terbelah karena tidak mampu menampungnya. Min khasyiatillah, karena takutnya kepada Allah. Watil kal amsal, itulah perumpamaan. Artinya kalau Al-Quran yang kita simpan di sana itu tidak begitu. Kenapa? Karena ini adalah al-amsal, perumpamaan saja. Perumpamaan nadribuha, yang kami buat linnasi, untuk manusia. Ingat, bukan untuk orang Islam saja, untuk manusia. La'allahum, mudah-mudahan begitu dengan membaca Al-Quran, yatafakkarun, mereka berpikir. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, tujuannya apa? Mengaktifkan, mendinamisasikan pikiran kita. Jadi Al-Quran bukan meninabobokkan pikiran kita. Al-Quran bukan hanya mendatangkan ketenangan semu. Al-Quran datang membantu kita menggugat dan mempertanyakan semua hal yang di dalamnya tadinya meragukan kita. Makanya yang terjadi adalah yatafakkarun. Inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan Aukul lima bihil mauta, bahkan yang mati bisa berbicara. Dan itu adalah Al-Quran. Bal lillahil amru jami'a. Bahkan semuanya adalah, semua urusan adalah milik Allah, semuanya. Artinya bahwa semuanya ada di Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu dari Allah, dan seluruh amar, seluruh perkara, seluruh hukum adalah milik Allah semuanya. Karena semua kejadian, langit atau bumi, tanah ataupun air, bumi ataupun alam semesta, semuanya adalah milik Allah, maka semuanya dibicarakan di dalam Al-Quran. Jami'ah, semuanya. Afalam yai'asil ladina amanu allau yasha'u lahadan nasi jami'ah. Tetapi walaupun Al-Quran itu dijamin di ayat ini keluar biasanya, di ayat-ayat yang kita lihat tadi bahkan dikatakan gunung-gunung bisa hancur saking takutnya kepada Tuhannya, tetapi sedemikian benar dan besarnya Al-Quran tidak boleh menjadi alasan untuk menyalahkan orang lain. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Apalagi sampai pada tingkat memaksa orang lain untuk beriman semuanya.
Maka Allah mengatakan, afalam yai'asil ladzina amanu. Apakah orang-orang beriman itu belum mengetahui? Jadi orang beriman itu cenderung memaksakan kehendaknya. An lau yasha Allah, bahwa seandainya Allah menghendaki, lahadan nasa jami'a. Niscaya Allah memberikan hidayah petunjuk kepada manusia seluruhnya. Jadi artinya kembali pembahasan kita sebelumnya, walaupun Al-Quran itu berisi segala sesuatu, tetapi terpulang kepada manusia, mau atau tidak terserah. Karena dasar kemanusiaan manusia adalah kehendak bebas, free will, pembahasan kita sebelumnya. Jadi dasar manusia itu adalah kehendak bebas. Ya, beda dengan hewan-hewan. Hewan-hewan itu tidak punya kehendak bebas. Dalam pengertian misalnya ayam makanannya seperti itu ya, seperti itu terus. Ya, mereka tidak bebas membangun sarangnya sendiri ataukah kandangnya sendiri. Manusia punya kehendak bebas. Pembahasan kita sebelumnya, karena manusia punya kehendak bebas, kalau mau beriman silakan, kalau mau kafir ya silakan. Ya, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, tafadhal. Yang mau kafir, ingkar, ya silakan, tafadhal juga. Jadi Tuhan tidak memaksa, la ikraha fiddin. Jadi Al-Quran mengatakan, lau yasha'allahu lahadan nasa jami'a. Kalau Allah menghendaki, pasti seluruh manusia dapat hidayah. Apa artinya Allah tidak menghendaki? Artinya Allah kehendaknya memberikan kebebasan. Ingat pembahasan kita sebelumnya, imma syakira wa imma kafura. Terserah manusia mau menerima atau menolak. Cuma kata Allah, setiap pilihan kita ada risikonya, ada konsekuensinya. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u. Ya, wala yazalu, dan tidak akan pernah berhenti, senantiasa itu dan tidak akan pernah berhenti, terus menerus. Alladzina kafaru, orang yang tertutup hatinya itu, tusibuhum, akan tertimpa kepada mereka bima sana'u, akibat perbuatan mereka. Jadi bima disebabkan sana'u, perbuatan mereka. Apa yang menimpa kepada mereka? Qari'atun, yaitu bencana. Yaitu bencana demi bencana pada kemanusiaan ini akan terus terjadi apabila manusia kufur. Dan inilah yang menyebabkan manusia itu, walaupun ilmu pengetahuan dan teknologinya maju, tetapi tetap saja terus-menerus bermasalah. Di negara-negara maju sekarang, misalnya tingkat bunuh diri tinggi. Di negara-negara maju sekarang, tingkat orang yang tidak punya rumah tinggi, homeless, orang tunawisma, orang gelandangan meningkat. Padahal kan tinggal di negara maju. Di Amerika sekarang terkenal dengan tingkat homeless-nya atau tingkat gelandangannya sangat tinggi. Ya. Jadi di sana letaknya orang-orang kaya dunia, perusahaan-perusahaan terbesar kapitalisasinya ada di sana, tapi orang-orang yang paling menderita juga ada di sana. Ya. Apa sebabnya seperti kata ayat ini? Ya. Selama jalan yang kita tempuh bukan jalan Quran, maka selalu punya efek negatif, punya ekses negatif. Jadi oleh sebab itu Al-Quran menawarkan kepada kita jalan yang sangat penting. Al-Quran melarang kita memaksakan jalan ini. Kenapa? Karena jalan ini harus diterima secara sukarela. Tetapi siapa yang tidak menerima sukarela kitab suci ini, maka berdasarkan ayat ini, tusibuhum bima sana'u qari'ah. Mereka akan terus-menerus ditimpa oleh bencana. Bencananya itu keras sekali. Sampai kita baca di dalam Al-Quran yang lain, dia surat yang lain, bahwa yang namanya qari'ah itu adalah bahkan kiamat itu. Di surat Al-Qari'ah kita ada Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil mabthus. Ini itu adalah qari'ah. Au tahullu qariban. Au tahullu qariban min darihim. Atau bahkan terjadi dalam waktu yang dekat, maksudnya tidak lama setelah mereka meninggalkan kebenaran, min darihim, ya, dari rumah-rumah mereka, hatta
ya'tiya wa'dullah, sampai janji Allah akan datang. Jadi akan datang musibah, atau ya biarkan saja mereka bermain-main, tetapi ingat setiap saat kita semakin mendekat. Kita semakin mendekat sampai kepada rumah asli kita masing-masing. Rumah asli kita masing-masing bukan di dunia, tapi di akhirat. Rumah kita masing-masing ini adalah rumah Allah, Baitullah. Jadi bait yang sesungguhnya kita adalah Baitullah. Bait-bait kita sekarang yang ada di negara kita masing-masing itu hanya sementara. Makanya kita bercita-cita atau diperintah agama Allah SWT untuk datang mengunjungi Baitullah, sebagaimana itu menyimbolkan bahwa kita harus bergerak melakukan perjalanan spiritual untuk menuju kepada rumah Allah dengan meninggalkan rumah-rumah kita masing-masing. Rumah kita secara pribadi adalah tubuh-tubuh kita, dunia material kita. Dan itu janji Allah tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah SWT tidak pernah mengingkari janjinya. Pasti akan datang. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, pasti akan datang. Jemaah sekalian, di satu daerah di Jawa sini, Pulau Jawa sini atau di Indonesia, yaitu Cirebon. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Malaysia dan Singapura baca beritanya juga. Ya, beberapa hari yang lalu, baru 2-3 hari yang lalu, kemudian terjadi longsor di sebuah gunung, namanya Gunung Kuda. Ya, ketika longsor itu terjadi, cepat sekali pekerja-pekerja di sana tidak sempat melarikan diri. Sampai sekarang sudah 21 mayat yang sudah ditemukan, dan masih ada 4 yang dianggap tercatat tetapi belum ditemukan mayatnya. Mereka itu pasti masih muda-muda. Karena kerja di tempat-tempat tambang pasir seperti itu pasti yang muda. Ya, itu bukan pekerjaan gampang, tambang-tambang pasir seperti itu. Ya, oleh sebab itulah mereka tentu tidak akan berpikir kalau mati secepat itu. Dia datang ke sana niatnya apa? Untuk mencari penghidupan, untuk menghidupi dirinya, keluarganya, istri, anaknya. Tetapi yang terjadi adalah pada hari itu adalah hari terakhir pertemuannya dengan istri dan anaknya, dan sejak dia pergi bekerja tidak pernah lagi kembali selama-lamanya. Itu yang disebut dengan ketentuan Allah yang pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah ingkar janjinya. Jadi oleh sebab itulah setiap saat kita bisa seperti itu. Tak terduga, sehat walafiat, kerjanya di tempat yang berat, menjadi sopir atau pemandu alat-alat berat, kendaraan-kendaraan besar yang mengorek-ngorek tanah dan pasir, itu pasti berat. Kita lihat itu jalannya pasti masih muda-muda biasanya sopirnya. Kenapa? Karena itu alat berat. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, kematian tidak memandang tua atau muda, tidak memandang sehat atau sakit. Begitu saatnya tiba, dia akan datang begitu saja, bahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Apa sebabnya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, jadi inilah kejadian kita, dan setiap saat kita bisa mengalami hal seperti ini. Dan setiap saat juga di antara kita bisa terjadi padanya kejadian seperti itu. Kita lihat ayat-ayat seperti berikut ini. Ini surat Al-Kahfi. Ya. Ayatnya 48. Ya. Ini kalau nggak keluar ya. Ini dia. 47. Ya. Allah berfirman, wa yauma, pada hari itu, nusayyirul jibala, gunung-gunung itu akan berjalan. Nusayyir, kami memperjalankan gunung-gunung. Wataral arda, dan kamu menyaksikan bumi, kamu melihat bumi, barizatan, seakan-akan rata. Kalau kita lihat bumi kan seakan-akan rata. Makanya sampai sekarang pun ada yang berpendapat bahwa bumi itu datar. Wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada.
Tapi pada akhirnya kami akan kumpulkan seluruh manusia. Jadi dunia ini, di sekarang kehidupan kita di dunia ini, kita menyaksikan gunung-gunung itu seakan-akan tetap, padahal ternyata berjalan. Kita melihat bumi itu seakan-akan rata, padahal ternyata itu bulat, bundar. Dan ini menunjukkan bahwa kita tertipu oleh panca indera kita. Kita melihat gunung tetap, padahal berdasarkan itu berjalan. Dan kita tanya para ahli geologi, mengatakan juga begitu, gunung-gunung itu ternyata bergerak. Walaupun tidak secepat kita, apalagi secepat awan. Tapi bergerak. Ya. Wataral arda barizatan. Seakan-akan bumi itu rata, datar. Padahal ternyata tidak. Saya kira di antara kita semuanya, termasuk saya ini, tidak pernah merasakan kalau bumi itu bulat. Ya. Kita rasanya bumi itu datar. Ya. Kita rasakan berkelok-kelok, berbelok-belok kalau pergi ke gunung. Nah, itu di gunung, bukan di bumi, di gunung. Maksudnya bukan bumi secara keseluruhan. Jadi seakan-akan bumi ini datar, tapi ternyata itu bulat. Ya. Nah, begitu juga kehidupan dunia kita ini, seakan-akan kita ini hidup terus. Kan begitu perasaan kita. Begitu tangkapan indera kita. Dengan melihat di sekitar kita itu seakan-akan kita akan hidup terus. Tapi kata Allah tidak. Wahasyarnahu. Kami pasti akan kumpulkan kalian. Maksudnya kami akan matikan kalian. Dan kami akan kumpulkan kalian dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Di sebuah alam yang namanya mahsyar. Falam nugadir minhum ada. Dan tidak ada satupun orang yang bisa dikecualikan dari sana. Ya, tidak ada yang bisa dikecualikan. Nugadir ditinggalkan. Tidak seorang pun juga yang tidak akan berkumpul di sana. Siapapun juga. Ya. Selama dia bernama manusia, kami akan kumpulkan nanti di sana. Ya. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu. Nah, tadi orang-orang yang tidak menerima Al-Quran, bukan hanya dari kalangan non-Islam, tapi dari kalangan Islam juga banyak. Dari kalangan Islam juga banyak. Artinya, kalau kita tanya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci, ya, tetapi membuktikan ianya, membuktikan pengakuannya itu hampir susah. Nah, kalau Al-Quran mengatakan wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhum. Orang-orang tertutup hatinya, jadi bukan hanya orang-orang kafir, tapi kafir di sini kata kerja fiil. Orang-orang menutup hatinya tidak mau belajar Al-Quran, menunjukkan bahwa dia itu selalu berada dalam keraguan. Kalau dia yakin, ya tentu dia mempelajarinya, pasti berbondong-bondong. Misalnya Al-Quran mengatakan bahwa kalau mempelajari Al-Quran nanti akan begini dan begini, di akhirat akan selamat. Jarang orang berkumpul. Coba kita siapkan, bikin pengumuman di di radio-radio, di televisi, ya, dan di media sosial, bahwa besok di lapangan Monas, Jakarta akan ada pembagian amplop berisi Rp50.000 satu amplop. Wah, orang pasti datang beribu-ribu, bahkan mungkin beratus ribu. Ya, bahkan bisa saling injak-injak satu sama lain. Ya. 50.000 itu tidak sampai $3 sekarang, ya. Kurang lebih $3 saja. Tapi orang datang bisa injak-injakan. Ya. Padahal itu hanya 50.000. Sementara akhirat adalah selama-lamanya. Nah, kenapa mereka datang berbondong-bondong mengambil amplop itu, sementara Al-Quran tidak orang datang berbondong-bondong belajar. Ya, berdasarkan ayat ini jawabannya sederhana. Fi miryatin, ragu. Padahal Allah tadi mengatakan bahwa Al-Quran ini sedemikian powerfulnya, sampai seandainya ada buku atau kitab ataupun literatur yang kalau dibaca menyebabkan gunung itu terguncang, bumi itu kemudian terbelah, maka Al-Quran itulah kitabnya. Ya. Jadi kenapa mereka tidak pelajarinya? Fi miryatin minhu, pasti ragu tentang Al-Quran itu, minhu, Al-Quran. Ya, mereka ragu pada Al-Quran. Ya. Tapi apakah keraguan itu menyelamatkan mereka? Tidak. Hatta ta'tiyahumus sa'ah baghtatan. Sampai kemudian tanpa mereka rasakan, tiba-tiba datang saat, waktu, momen. Kapan? Yaitu ketika Allah mencabut nyawanya. Atau alam semesta hancur. Dan itu datang baghtatan, seperti yang kita bicarakan tadi,
para penambang pasir di Gunung Kuda Cirebon. Au ya'tiyahum adzabu yaumin aqim, atau akan datang kepada mereka azab hari aqim, yang azab itu pasti terjadi pada dirinya. Artinya bahwa setiap perbuatan harus ada konsekuensi logisnya. Jadi itu tidak mungkin berubah. Kita sudah terangkan bahwa akibat itu mengikuti sebab. Ya, akibat tidak bisa dipilih, yang kita bisa pilih sebab. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Bukan hanya Al-Quran ditolak, walaupun isinya tidak bisa mereka bantah, bahkan menjelaskan segala sesuatu. Tetapi bahkan sosok Al-Quran yang berbicara, ya. Al-Quran An-Natiq, pasangan Al-Quran yang samit ini juga diperolok-olok. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Rasul-rasul sebelum Muhammad juga diperolok-olok, dilecehkan, dibully, direndahkan, bahkan dimusuhi, diperangi, diusir dari kampung halamannya. Itu yang terjadi. Padahal kejahatan apa yang dilakukan para nabi itu kan tidak ada. Ya, kejahatan apa yang dilakukan para nabi tidak ada sama sekali. Dia hanya datang membawa kebenaran, tetapi ada pihak-pihak tertentu, terutama yang tidak ingin kehilangan pengaruh kekuasaannya, kontrol sosialnya, mereka lah yang kemudian memprovokasi orang awam untuk mengusir dan mencederai mereka. Fa'amlaitu lilladzina kafaru summa akhadtuhum. Begitu rasul-rasul dilecehkan atau diperolok-olok, seakan-akan tidak ada risikonya, kok berlalu begitu saja. Apa kata Allah? Fa'amlaitu, aku menangguhkannya. Fa'amlaitu lilladzina kafaru, aku menangguhkan akibat dari perbuatan orang kafir itu atau orang tertutup hatinya itu. Tetapi pada saat yang mereka tidak duga, summa akhastuhum, aku kemudian tiba-tiba membinasakan mereka. Fakaifa kana iqab, maka cobalah perhatikan bagaimana akibat. Jadi akibat itu tidak bisa dipilih. Akibat ini adalah iqab, itu akibat, ya. Jadi tidak bisa dipilih. Akibat ini adalah langsung begitu saja, ya. Begitu kita memilih perbuatan, perbuatannya apa? Memperolok. Ini kan perbuatan sebabnya. Ini adalah sebabnya. Memperolok-olok ini kita bisa pilih atau memperolok atau tidak. Begitu kita memperolok-olok, maka akibatnya muncul. Ya. Maka fakana iqab. Jadi sebab adalah yang dipilih, tapi akibat tidak bisa dipilih. Akibat adalah mengekor, ikut konsekuensi daripada sebab. Maka begitu mereka memilih meninggalkan Al-Quran, bahkan memperolok-olok nabinya, akibatnya akan segera muncul. Surat Anbiya ayat 41. Anbiya ini surat 21 ayat 41. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Jadi rasul-rasul sebelum kaum Muhammad diperolok-olok, diejek, dilecehkan, dibully. Fahaka billadzina sakhiru minhum. Lalu apa yang terjadi kemudian? Terkepunglah mereka. Haka itu adalah mengepung mereka. Fahaka billadzina sakhiru minhum makan biastaziun. Apa yang mereka olok-olokkan di sini, yastazu ini, kemudian akibatnya mengepung mereka. Jadi kata-kata haka di sini adalah mengepung mereka. Ya. Jadi apa yang mereka perbuat terhadap Rasul ini, yaitu akibatnya mengepung mereka, mengepung mereka. Ya. Kata mengepung itu artinya mereka tidak bisa lari, mereka tidak bisa keluar. Jadi mereka terkepung, mereka akan diserang balik oleh makan biastazun, apa yang dulu mereka perolokkan kepada para rasul tersebut. Jadi lagi-lagi ini berbicara tentang sebab akibat. Jadi kata-kata haka di sini mengepung adalah akibat daripada perbuatan
memperolok-olokkan Nabi. Surat Ghafir, surat 40 ayat 5. Allah berfirman, kadzabat qablahum qaum Nuhin. Ini terjadi juga pada kaum Nuh. Jadi sebelum terjadi pada diri Rasulullah, Nabi Muhammad kita, bahkan Nabi Nuh juga sudah didustakan sebelumnya. Wal azab min ba'dim. Dan juga kelompok-kelompok setelah mereka. Wa hammat kullu ummatin birasulihim liya'khuzuhu. Ya, dapat kita bayangkan nabinya datang mengajar mereka tanpa pamrih pula. Tetapi apa yang terjadi? Setiap umat yang kedatangan Nabi, mereka berusaha secara optimal untuk menangkap nabinya tersebut. Wa hammat kullu ummatin birasulihim liya'khuzuhu. Mereka sedapat mungkin menangkap rasulnya tersebut. Padahal Rasul tidak melakukan kejahatan apapun. Rasul tidak mengambil sepeser pun uangnya ataupun satu secuil daripada tanah tempat tinggalnya. Tetapi mereka berusaha untuk menangkapnya. Wajadaluhum, dan bahkan mereka bahkan berargumentasi, membantah, berargumentasi, berhujah, berdalil dengan dalil yang batil, bil batil. Artinya apa? Mengarah yang penting, memojokkan. Jadi tidak penting benarnya, yang penting suaranya besar dan memojokkan dan provokatif, sehingga orang-orang pada umumnya bersimpati kepadanya, lalu kemudian mengusir, bahkan membunuh nabi-nabi tersebut, minimal menangkapnya. Jadi ini Al-Quran menceritakan nasibnya para pembawa kebenaran. Wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqqa. Mereka berargumentasi dengan kebatilan untuk menghilangkan kebenaran. Sebagaimana dia mendatangkan kegelapan untuk mengusir cahaya, kan tidak mungkin. Yang bisa cahaya bisa mengusir kegelapan, kebenaran bisa mengusir kebatilan. Itulah dikatakan qul ja'al haqqu wa dhahakal batil innal batila kana zauqa. Itu surat Al-Isra surat 17 ayat 80. Jadi, kalau kebenaran datang, ya kebatilan hilang. Tapi kebatilan tidak bisa mengusir kebenaran. Karena kebatilan itu artinya gelap. Gelap tidak bisa mengusir cahaya. Yang ada cahaya mengusir gelap. Jadi lihat khuzuhu wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa fa'akhadtuhum. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Aku, kata Tuhan, mengazab mereka. Ujungnya sama. Fakaifa kana iqab. Kita tambahkan, coba perhatikan bagaimana akibat daripada perbuatan mereka, menimpa mereka. Nah, jadi Bapak biasa berbahagia, kita sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak bahwa akibat itu tidak bisa dihindari. Yang bisa kita pilih adalah sebab. Dan akibat daripada perbuatan kita akan meliputi kita. Hakabina. Akan meliputi kita seperti ayat sebelumnya tadi. Seperti ayat di sini tadi. Fahaka bina akan mengepung kita. Jadi oleh sebab itulah yang bisa kita pilih adalah sebab. Dan dunia ini adalah sebab. Akhirat itu adalah akibat. Jadi apa yang terjadi pada diri kita nanti di akhirat tidak perlu kita tunggu mengatakan nanti saja saya lihat. Ini pernyataan yang berbahaya. Apa sebabnya? Bagaimana kalau nanti setelah melihat bahwa ternyata celaka di sana, menderita di sana, kan tidak mungkin kembali ke dunia. Ini pernyataan yang tidak benar. Pernyataannya adalah pernyataan, ya kalau bahasa kasarnya pernyataan bodoh namanya. Ya. Kita suruh seseorang anak yang masih remaja atau masih anak-anak, kamu belajar, kamu harus disiplin, kamu harus kerja keras. Karena nanti kalau kamu nanti besar, kamu harus berpisah dengan orang tua, kamu harus hidup sendiri, kamu harus menikah, membangun rumah tangga sendiri, menghidupi istrimu, anak-anakmu. Apa kata dia? Nanti ajalah saya lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dewasa ternyata benar. Orang tuanya satu persatu meninggal dunia, warisannya dibagi, setelah dibagi dijual, setelah dijual uangnya habis itu kembali lagi meringkuk.
kembali meringkuk di pojok-pojok kota tanpa pendapatan. Akhirnya kemudian menjadi masalah sosial namanya. Nah, jadi kalau di dunia masih bagus. Saya tadi tidak punya rumah, masih bisa meringkuk di pojok-pojok jalan atau ke pojok-pojok toko misalnya, gedung. Kalau di akhirat tidak ada seperti itu. Di akhirat adalah penderitaan yang sangat berat. 33. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah dia yang, ini mannya kalau biasa diterjemahkan orang, tapi kebetulan di sini kan huwa Allah ya. Ya kita artikan saya apakah dia yang. Jadi huwanya kita artikan yang. Ya, apakah dia yang? Karena ini kan artinya apakah orang yang, tapi ini kan Tuhan ya. Apakah dia yang qaimun, terus-menerus menjaga, hadir bersama ya. Ala kulli nafsin, bersama dengan setiap nafs. Jadi perhatikan jemaah sekalian, dia Allah itu selalu bersama dengan kita. Qaim itu berdiri bersama kita nih. Qaim itu artinya beraktivitas ya. Dia ada bersama kita ketika kita tidur dan terjaga. Dia ada bersama kita ketika kita masih ada di dalam janin sampai ketika kita nanti berada di dalam liang lahat. Ya. Huwa qaimun. Dan pada siapa? Setiap orang. Ala kulli nafsin. Pada setiap diri, pada setiap orang. Ya, dia akan menyertai setiap orang. Dan karena Allah menyertai kita setiap saat, maka dia akan mencatat, mengetahui perbuatan kita. Kenapa? Dia juga bersama dengan perbuatan kita. Jadi kata-kata kasabat di sini, dia bersama Allah bersama setiap individu, setiap orang, setiap diri, bahkan ketika diri-diri itu berbuat sesuatu. Kasabat, berbuat sesuatu. Baik perbuatan itu baik ataupun perbuatan buruk, selalu ada di sana Allah. Ya, kalau dia baik, dia akan berikan imbalan yang baik. Kalau dia buruk, memberikan imbalan yang buruk. Akibat tadi. Ya. Jadi Allah ternyata selalu bersama kita. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Wa ja'alu lillahi syuraka'a. Tetapi sayangnya, Allah bersama dirinya setiap saat, bahkan pada setiap perbuatannya, tetapi pada saat yang sama, mereka menjadikan bagi Allah syuraka, sekutu-sekutu. Mereka menjadikan bagi Allah sembahan-sembahan. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, samuhum. Ya. Sebutkanlah sembahan-sembahan itu, maksudnya sebutkanlah kelebihannya. Argumentasi apa yang bisa membenarkan mereka? Dalil apa yang bisa menyebabkan sembahan-sembahan itu bisa lebih kuat daripada dia, zat yang menyertai segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu. Coba sebutkan argumentasinya. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Ataukah tunabbi'unahu, ataukah engkau ingin menyampaikan kepada Tuhan? Seakan-akan kamu ingin memberitakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak mengetahui sesuatu di muka bumi. Bima la ya'lamu fil ardi. Jadi orang yang tidak sepakat dengan penggalan ayat ini, dia akan berpikir bahwa Allah itu tidak mengetahui kejadian. Tidak mengetahui kejadian-kejadian ini. La ya'lamu fil ardi. Tidak mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Apalagi di alam semesta. Coba kita lihat kenapa orang korupsi misalnya. Kalau kita tanya, padahal mereka sudah berhaji. Pasti mereka dalam hati mengatakan Tuhan tidak tahu. Ya. Kalau mereka yakin Tuhan tahu, tentu mereka tidak korupsi. Ya. Orang membunuh orang, kemarin kita lihat lagi ada pembunuhan lagi. Sudah mengambil harta orang yang dibunuhnya. Kenapa dia melakukan itu? Sudah membunuh, terus membawa lari hartanya orang. Ya itu adalah karena mereka tidak meyakini kalau Allah itu selalu bersama mereka. Ya. Walaupun dia mengaku Islam, bahkan mungkin sholat, sembahyang,
Tetapi kalau mereka tahu bahwa Allah itu mengetahui semua kejadian di muka bumi, termasuk perbuatan mereka membunuh itu, tentu mereka tidak melakukannya. Am bi zahirin minal qauli. Ataukah mereka berpikir bahwa yang diketahui itu hanya yang zahir dari perkataan saja, bi zahirin minal qauli. Seakan-akan kalau di dalam hati, bisikan-bisikan hati, Allah tidak tahu. Seakan-akan Allah tidak tahu kalau hanya dalam hati saja. Nah, penyebabnya itu sebetulnya adalah karena mereka tertipu oleh pikiran-pikiran mereka. Allah mengatakan di sini zuyina bal zuyina lilladzina kafaru makruhum. Yang terjadi adalah benak mereka selalu berpikir tentang makar, tipu daya di muka bumi ini, tipu daya untuk mendapatkan rezeki, tipu daya untuk mendapatkan pangkat dan jabatan, dan mereka menganggap indah tipu daya mereka itu. Zuyina lilladzina kafaru makruhum wasuddu anis sabil, sehingga mereka menghalangi orang lain dari jalan Allah. Wasuddu. Ini jemaah sekalian, wasuddu anis sabil ini melarang orang, menghalangi orang dari jalan Allah itu berat-berat. Kita membacanya gampang. Buktinya begitu ada orang berbeda dengan kita menghalang-halanginya juga. Padahal Al-Quran berkali-kali mengatakan, tidak apa-apa terjadi perbedaan, toh nanti kita berkata, lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amal perbuatan kami, bagi kalian amal perbuatan kalian. Tapi di masyarakat kita, apapun agamanya, apapun bangsa dan suku bangsa dan negaranya, apapun mazhabnya dalam agama-agama, hampir sama kalau ini terjadi, yaitu cenderung tidak ingin melihat orang lain berbeda dengan dirinya. Begitu ada yang berbeda dengan dirinya, dihalang-halangi dari jalan Allah. Harus pengetahuan saya, harus melalui saya, nah seperti itu. Padahal tidak ada hubungan kontrak sosial dengannya. Kecuali kalau ada kontrak sosial, cocok. Ya, seperti misalnya kita berada dalam suatu negara, sebagai warga negara. Begitu kita mendatangkan barang dari luar, harus sepengetahuan biaya cukai, kan begitu. Harus sepengetahuan custom atau custom. Jadi harus ketahuan. Itulah peraturan. Tapi kalau kita tidak ada hubungan organisator, struktural, hierarki, dan sebagainya, nah kenapa mesti harus kita memaksa orang lain seperti diri kita? Ya. Bahkan orang itu yang melakukan sesuatu, mau kita halangi dari jalan Allah. Wa maidillah, siapa yang Allah biarkan kesesatannya, fama lahu min had. Tidak ada lagi hadi baginya. Jadi di surat Ar-Ra'd ini kata hadin 2 kali muncul. Ini ada di ayat 33 dan ada juga di ayat 7 ini. Jadi wa maidillah, siapa yang Allah biarkan kesesatannya, tidak ada hadin baginya. Artinya susah dia menerima hadin, pemberi petunjuknya. Ingat, siapa yang disesatkan, walaupun kelihatannya beragama, dia tidak mungkin menerima hadin. Bahkan hadinnya mereka bunuh. Hadinnya mereka usir. Hadinnya mereka bantai. Hadinnya pemberi petunjuk. Pemberi pemberi jalan, pembuka jalan menuju kepada Allah. Ini dari kata hada yahdi, jadi hadin. Di hada yahdi, hadin. Ini kita temukan ini di ayat 7 sebelumnya. Makanya pelaksana tugas kenabian terakhir itu disepakati oleh umat Islam, itu ada namanya Imam Mahdi atau Al-Mahdi dari kata hadin. Kenapa? Karena dia adalah sebagai hadin terakhir. Coba kita lihat di sini, jemaah sekalian. Kita loncat dulu ke surat Ar-Ra'd dulu nih ya. Wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila alaihi ayah min rabbih. Orang-orang yang tertutup hatinya itu berkata, kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad satu mukjizat saja dari Tuhannya? Nah, ayat itu mengatakan mukjizat itu kalau orang tidak berpikir tidak merubah apa-apa. Lihatlah Fir'aun menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Justru semakin menjadi-jadi marahnya kepada Nabi Musa. Innama anta mundirun, kamu Muhammad hanyalah pemberi peringatan, bukan mendemonstrasikan mukjizat seperti tukang sulap. Walikulli ummatin, dan setiap umat hadin, ada hadinnya. Walikulli ummatin hadin. Ini adalah ayat 7. Sekarang surat Al-Baqarah. Zuina lilladzina kafarul hayatud dunya. Jadi tadi orang-orang yang tertutup hatinya itu diberikan dipandang indah kehidupan di muka bumi. Zuina lilladzina kafaru. Jadi orang-orang itu menganggap indah perbuatannya di muka bumi. Makanya
terkait dengan kehidupan dunianya itu selalu sibuk. Maksudnya sibuk itu selalu itu yang dipikirkan. Bahkan menghiasi juga benaknya, doa-doanya, wiridan-wiridannya. Ya, jadi wirid sekian, nanti akan terbayar utangnya. Wirid sekian, ya, akan kemudian laku rumahnya. Jadi seperti itu. Jadi ibadah-ibadahnya, wiridan-wiridannya pun hanya ke situ. Zuyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Ya. Sebaliknya mereka memandang indah orang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina, mereka memandang indah orang beriman. Itu orang beriman bodoh. Kenapa waktunya dihabiskan untuk mengaji, membaca Al-Quran, kenapa tidak belajar teknologi aja? Kalau dia belajar teknologi, ikut saham dan sebagainya, dia bisa untung, bisa dapat uang, kira-kira gitulah. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Tapi ingat, orang-orang bertakwa di atas mereka, siapa mereka? Alladzina kafaru. Orang bertakwa akan berada di atas mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikenakinya bighairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi Allah memberikan rezeki tanpa perhitungan. Makanya kalau kita berbuat karena Allah, nggak perlu berpikir-pikir tentang berapa rezeki yang kita dapatkan dari Allah. Nggak perlu. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikendakinya bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Kita balik lagi ke sini, ayat 34. Lahum adabun fil hayati dunia. Maka bagi mereka yang menentang Nabi tadi itu akan mendapat, atau kamu perolok-olok tadi Nabi, adabun fil hayati dunia, akan mendapatkan azab dalam kehidupan dunia. Jadi azab Bapak Ibu sekalian bukan hanya di akhirat, di dunia saya sudah dapat azab. Lahu bagi mereka adabun fil hayati dunia. Mereka mendapatkan azab dalam kehidupan dunia. Lahum adabun fil hayati dunia. Mereka mendapatkan azab dalam kehidupan dunia. Wala adabul akhirati asyaqqu. Dan orang mendapatkan azab dalam kehidupan dunia tidak lantas sudah terbebas dari azab akhirat. Jadi ada yang mengatakan kalau sudah kena hukuman di dunia sudah terbebas dari akhirat. Ayat ini mengatakan tidak. Ini dikatakan lahum bagi mereka adzabun fil hayati dunia, mendapatkan azab, siksaan, penderitaan dalam kehidupan dunia. Wala adzabul akhirat, dan benar-benar, lamnya taukid, benar-benar azab akhirat asyakku, lebih berat lagi. Asyakku itu lebih berat lagi. Jadi di dunia diazab, di akhirat diazab. Seberat-beratnya azab di dunia belum seberapa dibanding dengan azab akhirat. Kenapa? Wala adzabul akhirati asyaqqa. Wa ma lahum minallahi min waq. Dan di sisi Allah mereka lagi tidak mendapatkan waq, ya. Pelindung, dari kata waqa, pelindung. Jadi mereka tidak dapatkan pelindung lagi dari Allah di akhirat. Kalau tadi tidak ada hadi, mereka menolak hadi, ya di akhirat tidak dapat waqin, pelindung. Ya, inilah jemaah sekalian. Jadi ayat inilah yang menjelaskan kepada kita tentang akhirat. Kalau tidak melalui Al-Quran, mana yang bisa menjelaskan seperti ini? Mana buku mana yang bisa menjelaskan tentang akhirat? Tidak ada. Buku-buku sekarang hanya manual kehidupan dunia, ataukah manual teknologi dan sebagainya. Jadi kalau kita beli handphone, itu ada manualnya, itu buku. Ya. Kita ingin memasak, ada manualnya, itu ada tata caranya. Nah, yang berbicara tentang di alam barzah, di akhirat, tidak ada. Maka disitulah urgensi daripada Al-Quran. Surat Ghafir, surat 40, 21. Allah berfirman, awalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim. Lalu mereka memperhatikan akibat, ini akibat lagi yang Allah suruh perhatikan ke kita, akibatnya. Kenapa? Karena akibat itu menunjukkan sebabnya. Ya, kenapa manusia tidak berjalan di muka bumi? Dan Bapak Ibu yang sangat berbahagia untuk berjalan di muka bumi sekarang ini,
Tidak harus pergi berkeliling dunia karena itu mahal. Bisa kita mengetahuinya melalui internet sekarang, website, ya, tanya ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya. Jadi sekarang kita tertolong, terbantu sekali dengan kemajuan teknologi sekarang. Jadi awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina kanu min qablihim. Lalu mereka memperhatikan bagaimana akibat umat-umat sebelum mereka. Kanu hum asyadda minhum quwwah. Padahal umat-umat sebelum kita itu, sebelumnya itu asyadda minhum quwwah, kekuatannya lebih dahsyat. Kita artikan ini dahsyat, kekuatannya lebih dahsyat daripada kekuatan kita ini. Wa atharan fil ardi, mereka meninggalkan bekas-bekas peradaban maksudnya. Fil ardi, di muka bumi. Faghadahumullahu bizunubihim. Tetapi kemudian Allah mengazab mereka bukan tanpa alasan, tetapi bizunubihim, karena dosa-dosa mereka sendiri. Jadi dosa inilah melahirkan tadi akibat di sini. Jadi akibat ini adalah karena dosa-dosanya, yaitu melakukan perbuatan yang bersama dengan dosa, artinya perbuatan yang menimbulkan dosa. Wa ma kana lahum minallahi min waq, dan bagi mereka dari Allah tidak ada waq. Muncul lagi waqin di sini. Wa ma kana lahum minallahi min waq, tidak ada waqin bagi mereka. Toha. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Begitulah kami memberikan balasan. Man asrafa, siapa saja yang melakukan perbuatan melampaui batas. Asraf itu melampaui batas. Makanya doa kita, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana, wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana, dan seterusnya. Jadi wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Begitulah kami berikan balasan kepada orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Wala adzabul akhirati, dan benar-benar azab akhirat itu asyaddu, lebih keras, lebih dahsyat, wa baqa, dan kekal. Makanya kalau orang tidak mau menderita di dunia, harusnya tidak mau menderita di akhirat juga. Kan sama-sama penderitaan sebetulnya. Bahkan penderitaan akhirat asyaddu wa baqa, harusnya lebih ditakuti lagi. Tapi manusia kita saksikan hanya sedikit yang peduli tentang akhiratnya. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan sorga yang dijanjikan kepada orang bertakwa. Kan tadi orang bertakwa tadi yang dapat. Jadi perumpamaan sorga yang akan diberikan atau dijanjikan kepada orang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, yaitu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ingat, mengalir di bawahnya sungai itu cuma perumpamaan sih sebetulnya. Ya, ayat mutasyabihat ini. Ya. Karena kalau misalnya ada air beneran mengalir, kan harus ada tempat yang tinggi, harus ada lagi gravitasi, harus ada sumbernya, dan seterusnya. Jadi ini maksudnya bahwa orang bertakwa itu mendapatkan tempat yang mulia karena mengalir dari hasil amal perbuatannya di dunia. Ukuluha daimun wazilluha. Jadi buah itu kan hasil. Ukuluha, hasilnya. Wadilluha, naungannya. Apa itu naungan? Naungan itu ketika kita berlindungnya. Naungan itu kan hanya kita dapat kalau kita berlindung kepada sebuah pohon. Nah, pohon itu ada dua macam. Ada pohon yang pahit, ada pohon yang manis. Ada pohon yang buruk, ada pohon yang baik. Nah, kita berlindung pada pohon yang baik. Ya, makanya kan Al-Quran katakan, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Pohon apa itu? Pohon sayyi'atun, yang buruk. Ya, dalam surat Ibrahim dikatakan, daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Itu
kasyajaratin thayyibatin. Jadi ada pohon yang baik. Ya. Ada juga kasyajaratin sayyiatin, pohon yang buruk. Ya. Kenapa ada naungan? Karena kita di dunia berlindung. Ya. Buah adalah hasil dari perbuatan kita. Buahnya daimun. Buahnya artinya selalu berbuah, tidak pernah tidak berbuah. Kayak air tadi mengalir terus-menerus. Jadi ukuluha daimun wa dhilluha. Jadi buahnya dan naungannya. Jadi buah dan naungan ini kan sama, pohonnya sama. Yang satu melahirkan naungan, yang satu melahirkan buah. Tapi sifatnya kekal. Tilka uqbal ladzina taqaw. Itulah uqba, akibat, kesudahan dari orang yang bertakwa. Ya. Wa uqbal kafirin annar. Sebaliknya, uqba, akibat, kesudahan daripada al-kafirin adalah annar. Ya. Jadi, al-uqba, orang bertakwa, adalah ini tadi. Nih. Ya, ini tadi. Tahtiha al-anhar. Ya. Atau kajannah di sini. Ya. Sebaliknya, al-kafirin ini uqbanya, akibatnya adalah annar. Jadi kita lihat. Wa uqbal kafirina annar. Jadi neraka jahanam. Nah, tentu saja kita berlindung dari Allah dari hal seperti ini. Mari kita lihat satu ayat di sini. Nah, kita lihat di sini. Di akhirat nantinya mereka juga ingin dapat perlindungan orang ahli neraka itu. Intaliqu ila zilli. Orang-orang neraka itu karena kepanasan mereka juga lari mencari tempat naungan. Zilli perlindungan tadi, naungan. Intaliqu ila zilli. Mereka lari mencari perlindungan atau naungan. Tizalatin syu'ab, yang bercabang 3. Kalau yang namanya tempat itu kan bercabang-cabang. Ya. Jadi mereka menjadi, jadi di akhirat orang yang masuk neraka pun pengen mencari perlindungan. Cuma karena mereka neraka, ya perlindungannya neraka juga. Mereka berlindung, tetapi tetap kepanasan. Maka dikatakan di sini, intaliqu ila zillin di salatin syu'ab. Artinya mereka berlindung pada pohon yang bercabang 3, dan setiap cabangnya itu melahirkan api panas. Salatin syu'ab. Sebelum kita tutup atau diskusi, kita lihat dulu hadis berikut ini. Nah, ini juga dikatakan 2 jenis surga bagi orang bertakwa tadi ya. Ini adalah hadis dari An Al-Jauni, Abu Imran Al-Jauni dari Abu Bakar bin Abdullah. Jadi dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais, dari ayahnya, yang diambil dari ayahnya, an abihi. Ya, dari ayahnya mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, jannatan, surga itu ada 2 macam. Ya, jannatan 2 macam. Min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Jadi ada 2 surga yang terbuat dari fiddah. Fiddah itu perak. Jadi jannatan min fiddah. Ada 2 surga yang terbuat dari perak. Di mana aniyatuhuma, perabotan-perabotan di dalam surga itu, surga yang terbuat dari perak ini, wa ma fihima, dan apa yang ada di dalamnya semuanya terbuat dari fiddah. Ya. Jadi maksudnya sini min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Jadi perabotan dan apa yang ada di dalamnya terbuat dari perak. Ya. Wa jannatani min zahabin, dan ada 2 juga surga min zahabin yang terbuat dari emas, di mana aniyatuhuma, perabotannya, wa ma fihima, dan apa yang ada di dalamnya, di dalam keduanya juga min zahabin, dari emas semuanya. Ini dari emas semuanya, ya. Tentu ini lagi-lagi perumpamaan, ini namanya ayat mutasyabih. Kenapa? Karena sampai sekarang inilah 2 unsur yang tetap menjadi abadi dalam kehidupan manusia, menjadi alat penyimpan nilai. Jadi alat penyimpan nilai yang paling besar itu cuma 2. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak. Ini perak. Emas, baru kemudian perak. Sejak dari dahulu sampai sekarang.
Sekarang negara-negara yang mencoba meninggalkan dolar Amerika digunakan uangnya untuk membeli emas sebagai national reserve-nya, sebagai cadangan devisa nasionalnya. Jadi cadangan devisa sekarang banyak orang simpan, seperti contohnya Cina, negara Cina, mereka menjual bondnya, menjual obligasinya yang dibeli dari Amerika, baru uangnya dipakai untuk membeli emas. Sehingga kemudian ada penurunan kepemilikan obligasi asing di Amerika Serikat, dan konsekuensinya menyebabkan yield yang menyebabkan suku bunga daripada obligasi Amerika semakin mahal. Kenapa? Karena memang begitu, kalau semakin banyak orang melepaskan bondnya ataukah obligasinya, maka semakin naik harganya. Kenapa? Karena dia berharap supaya orang jangan melepaskan bondnya ataukah obligasinya. Jadi semuanya terbuat dari emas. Maka dikatakan emas dan perak. Sampai sekarang emas dan perak menjadi alat penyimpan nilai, namanya store value, penyimpan nilai. Kemudian wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibr. Wa ma baina, tidak ada penghalang, baina antara, tidak kita sebut penghalang antara. Tidak ada penghalang antara satu kaum dengan keinginannya untuk melihat Allah, ini yanzur ila Allah ila rabbihim. Jadi setiap orang kan ingin berjumpa dengan Allah, dengan Tuhannya nanti di akhirat. Nah, tidak ada yang menghalangi satu kaum atau satu kelompok orang itu bertakwa tadi untuk melihat kepada Tuhannya, illa kecuali apa yang menghalanginya? Ridaul kibr, yaitu selendang keagungan, kebesaran, ala wajhi, yang menutupi wajahnya, fi jannati aden, di surga Aden. Perhatikan jemaah sekalian, jadi sedemikian luar biasanya Allah, kita tidak bisa langsung melihatnya. Kita hanya bisa melihat selendangnya saja, karena tertutup bagi kita. Makanya dalam pembahasan buku tasawuf atau buku irfan dikatakan bahwa cahaya pun adalah merupakan hijab. Cahaya Allah merupakan hijab. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menembus cahaya itu, menembus hijab cahaya itu. Ataukah hijab kebesaran di sini, ridaul kibr. Dan di manakah kita bisa melakukan ini? Fi jannati Aden, di surga Aden. Bapak Ibu masih ingat surga Aden pembahasan kita sebelumnya? Ya. Di ayat-ayat berapa itu, kalau tidak salah 20-an, ya. Di situ dikatakan bahwa jannatu adenin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Jadi dikatakan bahwa surga Aden itu adalah surga yang manusia masuki bersama dengan orang tua mereka, bersama dengan istri suami mereka, bersama dengan zuriat anak cucu cicit mereka yang saleh. Dan di dalam surga Aden itu malaikat-malaikat yadkhuluna, memasuki, menjumpainya, min kulli bab, dari tiap-tiap pintu. Ini pembahasan kita sebelumnya 20-an ya. Ini hadisnya adalah hadis Imam Bukhari nomor 4500. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah dan khilaf itu adalah kesalahan dan khilafan Al-Fakir sendiri. Al-Fakir juga adalah manusia yang masih banyak kekurangan dan kehilafannya, sehingga perhatikanlah yang salah, yang khilaf jangan diambil, itu adalah kekurangan pribadi Al-Fakir. Ambillah yang benar, karena yang benar itu pasti dari Al-Quran dari Allah SWT, dan dikatakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Walakum minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum, silakan Pak Nur. Saya boleh kita menyimpulkan daripada ujung ayat tadi 35 bahawa baik buruk syurga neraka telah bermula daripada kita ke atas muka bumi ini, dan benda ini bertajalli secara kekal abadi di alam akhirat.
Dan di penghujung akhirat pula ada satu lagi special diberi kepada orang-orang dalam syurga admin. Ya, ini bahawa apa, kalau kat dunia dulu mereka terhijab dengan apa tu, rida kibir tadi, berbentuk segala sesuatu ciptaan alam semesta tadi, termasuk kita ni sendiri adalah rida tadi, yang buat tak nampak dia. Dan mata batin kita tinggal lagi selendang bila sampai ke syurga yang tadi Ustaz. Beri pencerahan ke? Afwan. Jadi cuma sekali berbahagia bagi kita yang orang awam yang banyak dosanya, hijab kita untuk melihat Allah adalah dosa-dosa kita. Dan ini menurut para ahli tasawuf itu tipis. Tetapi walaupun tipis, setiap perbuatan itu tipis, bahkan pikiran di benak kita pun bisa jadi hijab, ridha tadi. Selendang penutup. Nah, itu bisa sampai 70.000 lapis. Jadi walaupun tipis-tipis, tetapi kalau 70.000 kan akhirnya tebal juga. Ya, ini harus diangkat dulu. Jadi itu harus diangkat. Nah, itu bagi kita yang pendosa ini. Nah, setelah kita memperbaiki diri, katakanlah kita sudah mulai meninggalkan nafsu zulmani, dan kita sudah mulai masuk pada nafsu rahmani, kita sudah mulai mengejar cahaya. Nah, apa yang menghalangi kita untuk melihat dia? Yaitu cahaya. Selendang kebesarannya tadi, ridaul kiber, ya, yaitu selendang keagungannya. Ya. Cobalah Bapak Ibu sekalian melihat cahaya. Ya, kita tidak bisa melihat isinya di dalam. Kenapa? Mata kita dihalangi oleh cahaya itu sendiri. Ya. Jadi cahayanya sendiri adalah menjadi hijab bagi kita. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melampaui cahaya itu, yang bisa sampai ke sana. Jadi cahaya itu pun harus kita lampaui. Ya. Nah, malaikat itu hanya sebatas cahaya saja. Malaikat itu kayak dikatakan dari cahaya. Makanya nabi-nabi atau manusia yang sempurna itu melampaui malaikat. Ya. Kenapa? Malaikat itu cahaya. Seperti yang biasa kita dengarkan pada saat Nabi melakukan perjalanan Isra Miraj, melakukan perjalanan Miraj sampai ke Baitul Ma'mur, itu malaikat tidak ikut lagi. Karena malaikat itu cuma di depan saja. Ini tadi cahaya. Nah, sedangkan sumber cahaya itu sendiri adalah dia adalah Al-Hamid, yang bisa sampai ke sana adalah Ahmad, yang di bumi disebut dengan Muhammad. Yang bisa sampai ke sana itu adalah Muhammad, yang di alam malakut namanya Ahmad. Ya. Apa arti Ahmad? Paling baik dalam memuji, lebih daripada malaikat. Makanya dia bisa tembus masuk. Ya. Dia disebut Ahmad karena dalam memuji Allah itu paling baik, lebih baik daripada malaikat. Makanya malaikat pun berselawat kepadanya, melampaui dia. Melampaui malaikat. Nah, terus bagaimana yang kita yang bukan Muhammad dan bukan Ahmad? Ya, tidak ada cara yang kecuali hanya berlindung tadi. Menjadikan Muhammad ataukah penerus Muhammad sebagai hadin, sebagai wakin tadi. Ingat tadi kata-kata wakin, hadin. Tadi kita lihat sini ada kata-kata wakin ini. Wakin. Ya. Sebelumnya tadi ada kata-kata hadin ini. Hadin. Ya. Menjadikannya sebagai hadin, sebagai wakil di sini. Ya. Ini yang kita bisa lakukan. Kalau tidak begitu, kita tidak bisa sampai ke sana. Nggak mungkin. Kita ini sangat-sangat kotor, sangat lemah, sangat-sangat bodoh. Ya. Kita ini adalah zaluman jahula. Kita ini adalah zalim dan jahul, itulah. Kita lah yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Sayangnya manusia itu adalah zaluman jahula. Kita lah di situ. Nah, jadi harapannya cuma berlindung ke sana. Bagaimana kita bisa diterima oleh ini? Ya, berwilayah kepadanya. Bagaimana kita berwilayah kepadanya? Mengenalnya. Bagaimana kita mengenalnya? Merendah. Meniadakan ego kita. Baru kita bisa diterima, baru kita bisa mengenalnya. Karena tidak bisa kita mengenal Allah kalau tidak mengenal walinya. Ya, jadi harus mengenal walinya dulu. Tidak bisa kita mengenal Allah kalau tidak mengenal Rasulnya, dan tidak bisa mengenal Rasulnya kalau tidak mengenal walinya. Maka kita harus mengenal walinya. Melalui mengenal walinya, kita akan mengenal Rasulnya. Kita mengenal Rasulnya, kita mengenal Allah. Ya, makanya kan ada 3 tuh. Ya. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna, dan seterusnya. Ya. Jadi 3. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak wabarakatuh. Ustaz. Makasih Bu Pak Ayu. Ridwan. Bu Ayu. Makasih Assalamualaikum. semua. Sama. Sama-sama Pak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Syukran Ustaz, wabarakatuh. syukran Bu Ayu. Iya, sama-sama dulu. Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran Ibu Ayu. Afwan. Ya, Ibu Ayu. sama-sama. Makasih Pak Ustadz. Iya, Makasih sama-sama. Ustaz, makasih Ayu. Sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum. Ya, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz, syukran. Waalaikumsalam Ayanda, Afwan. Semoga Ayanda selalu sehat walafiat. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ayu. Ya, Salam. sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Bu. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Burhan.